kami akan menjelaskan tentang tradisi lisan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tradisi lisan. Tradisi lisan adalah pesan atau kesaksian yang disampaikan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pesan atau kesaksian itu disampaikan melalui ucapan, nyanyian, pidato, dan bentuk kartun. Kemudian ada ciri-ciri tradisi lisan. Yang pertama ada penyebaran dan pewarisan dilakukan secara lisan. Yang kedua bersifat tradisional, bersifat anonim, memiliki fungsi penting dalam kehidupan masyarakat, dan yang terakhir ada merupakan milik masyarakat pendukungnya. Berikutnya ada jenis-jenis tradisi lisan. Ada cerita rakyat. Yang pertama mitos, legenda, dan dongeng. Di sini kami akan menjelaskan tentang legenda. Yang pertama ada pengertian legenda. Legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah peninggalan Desa Manikliu. Situs Manikliu ditemukan secara tidak sengaja oleh seseorang yang bernama Pansuki ketika mencangkul di kebunnya. Ia menemukan peti batu yang dianggap benda aneh. Didorong rasa ingin tahu, kemudian peti batu tersebut dibuka bersama beberapa warga. Setelah dibuka, ternyata di dalamnya terdapat tulang manusia. Temuan tersebut dilaporkan ke aparat desa dan pariwisata tersebut sampai pula ke Balai Arkeologi Denpasar. Berdasarkan informasi itu, pada bulan Maret dan Juni 2007, tim Balai Arkeologi melakukan ekskavasi dan mendapatkan beberapa temuan, seperti 2 buah sarkofagus, nekara, perunggu sebagai wadah kubur, rangka manusia dan bekal kubur berupa periuk, sepirar penutup jari dari perunggu dari manik. Tinggalan cagar budaya di situs Manikliu menarik perhatian, merupakan kompleks cara penguburan tanpa wadah. Pola kubur tanpa wadah ditemukan berupa rangka yang dikubur secara langsung di tanah dengan posisi mayat memujur dan disertai bekal kubur seperti sepira perunggu pada bagian kepala, pinggang, gelang pada kaki, dan di sampingnya terdapat sejumlah gerabah sebagai bekal kubur. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sedangkan kubur dengan sarkofagus berjumlah 2 buah. Keduanya terbuat dari batu padas yang dicengkungkan. Bentuknya persegi panjang dan setiap bidang samping terdapat tonjolan yang berfungsi untuk mengikat tali pada saat penguburan sarkofagus dan keliang lahat. Pernyataan benda-benda lain sebagai benda kubur bagi seseorang yang meninggal merupakan suatu tradisi yang berkembang sejak zaman prasejarah. Kebiasaan ini berdasarkan pada kepercayaan bahwa orang yang meninggal rohnya masih hidup, terus di dunia arwah masih hidup, sehingga harus dibekali dengan benda-benda yang terpenting miliknya sendiri. Tujuannya ialah agar dengan perlengkapan ini roh tersebut dapat meneruskan kehidupannya dengan baik di dunia arwah. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan di situs Manikliu dilakukan langkah-langkah seperti berikut. Pertama, masyarakat dan pemerintah melakukan upacara pengabenan terhadap rangka manusia yang ditemukan di situs tersebut. Hal ini dilakukan karena menurut keyakinan masyarakat Manikliu dianggap sebagai kuburan. Pengabenan ini dilakukan guna menjaga keamanan dan keselamatan penduduk. Segitu yang dapat saya jelaskan. Di sini saya akan membahas tentang upaya dalam tradisi lisan. Upaya dalam melestarikan tradisi lisan adalah memberikan penjelasan kepada generasi muda tentang tradisi lisan yang ada di Indonesia, memuat suatu lembaga yang menjaga dan mengumpulkan semua tradisi lisan dalam suatu arsip.